Oke, perkenalkan nama gua Oki Nugra. Gua di sini pengen sedikit sharing ke kalian tentang satu teori komunikasi, yaitu teori yang lahir di awal tahun 70-an. Teori tersebut dikemukakan oleh profesor yang bernama Mehrabian ya. Profesor tersebut telah melakukan research terhadap 1.000 mahasiswanya di Cairo University. Dan hasil yang didapat dari research tersebut menurutnya adalah bahwa komunikasi itu terbagi dari 3 bagian besar atau komponen besar. Nah, komponen pertama adalah 7% dari kata-kata, 38% dari suara, dan 55% dari bahasa tubuh atau body language. Nah, tapi menurut gua teori tersebut tuh berbanding terbalik dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Nah, contohnya ya, kemampuan kita dalam mengendalikan kata-kata itu sangatlah tinggi. Nah, ketika kita bertemu dengan orang baru dengan raut mukanya yang tidak menyenangkan, mungkin kita akan merangkai kata-kata dulu. Tidak mungkin kan kita kayak langsung berbicara dan bertanya kepada orang tersebut gitu. Kita akan merangkai kata-kata dulu. Nah, tetapi menurut teori tersebut bahwa kata-kata itu adalah bagian terkecil. Yang terbesar bagian kedua adalah dari suara kita. Kenapa suara kita? Gue ngambil contoh ya, satu ketika kita dalam keadaan rapat dan satu teman kita menelpon, kita akan mengecilkan suara kita atau tone kita ya kepada teman kita, sehingga teman kita akan mengerti bahwa kita dalam keadaan sibuk atau dalam acara rapat itu. Nah, aspek paling besar adalah bahasa tubuh. Kenapa bahasa tubuh? Karena public speaking terasa hambar tanpa bahasa tubuh ya. Dan bahasa tubuh juga membawa pengaruh sangat besar terhadap kekuatan public speaking. Bahwa bahasa tubuh menguatkan pesan yang disampaikan. Contoh bahasa tubuh yaitu eye contact atau kontak mata. Kontak mata dapat digunakan untuk membangun kredibilitas dan menarik perhatian audiens. Nah, kontak mata juga dapat membantu audiens mengingat konten atau pesan yang disampaikan selama proses public speaking ya. Kontak mata juga akan membuat audiens berfokus pada pembicara ya. Nah, apa yang beda dari dulu hingga sekarang dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial, teknologi yang ada di smartphone, pakar-pakar teori lainnya mengembangkan teori Mehrabian tersebut. Contohnya ada teori hierarchy of communication dari Erwin Parangkuan, di mana dari teori Mehrabian, Erwin mengembangkan menjadi 10% kata-kata, 20% suara, dan 70% visual. Nah, dari 70% visual tersebut dibagi lagi menjadi 10% penampilan dan 60% bahasa tubuh. Nah, kenapa penampilan? Penampilan merupakan aspek yang sangat penting saat public speaking karena dapat menambah rasa percaya diri juga gitu untuk pembicara. Nah, penampilan juga bisa didukung oleh pakaian yang nyaman, bersih, dan cocok untuk acara yang dihadiri. Nah, pakaian dan penampilan memberikan kesan penting pada audiens untuk menilai tentang kepribadian, kompetensi, dan kredibilitas sebagai pembicara. Ya, mungkin penampilan bisa menjadi first impression yang baik juga dan buruknya gitu. Ada juga, nah di sini juga ada pedoman penampilan ya teman-teman untuk presentasi informal untuk sebuah workshop di mana Anda tahu bahwa para peserta akan mengenakan celana casual dan sweater. Kenakanlah celana atau rok bisnis dan jas. Untuk presentasi perusahaan, kenakan warna-warna yang kuat, misalnya setelah biru tua, abu-abu, atau hitam dipadu dengan kemeja atau blus putih. Tambahkan juga
sentuhan warna seperti dasi atau aksesoris merah. Nah, di sini juga disaranin ya, yang terbaik adalah pakaian polos ya teman-teman. Kenapa pakaian polos? Karena daripada kita memakai baju yang bermotif, dapat mengganggu fokus audiens juga ya teman-teman. Selain baju untuk penampilan, ada juga memilih sepatu yang tepat. Artinya selain sepatu untuk penampilan, sepatu juga dipilih untuk kenyamanan, karena kita akan berdiri selama kita berbicara dengan audiens itu. Kita harus memilih sepatu yang nyaman untuk berdiri lama. Nah, kita juga harus memberi perhatian ekstra pada kerapian kita ya, seperti kita memakai aksesoris seperti jam, rambut kita yang rapi, dan aksesoris lainnya gitu. Dan yang terakhir itu jangan kikuk. Artinya jangan kikuk tuh jangan menyentuh rambut atau bermain-main dengan aksesoris kita ya teman-teman ketika kita berbicara, karena itu dapat mengganggu konsentrasi audiens mendengarkan pembicara, atau pembicara juga akan terganggu untuk berbicara dengan audiens. Sekian dari gua ya teman-teman. Semoga apa yang gua sharing ke kalian dapat menambah sedikit ilmu untuk kalian yang ingin menjadi public speaking atau belajar untuk public speaking. Sebelumnya kalau gua ada salah, gua minta maaf karena gua juga masih belajar. Terima kasih teman-teman.